sini kami akan memaparkan mengenai tugas CBL mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Elvira Masyasyaan dengan NIM 8047 dan rekan saya Sasha Kalisa Suratma dengan NIM 8045. Saya Davina Zalina Besi dengan NIM 8046. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik 2 yaitu Rapid Speciation of Wallace Island Lizard. Selamat menyaksikan. Wilayah Wallace merupakan wilayah zona perolehan antara paparan Sunda dan paparan Sahul yang memiliki keanekaragaman hayati dan endemis tinggi akibat isolasi geografis antar pulau. Kawasan ini meliputi Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda kecil. Terbentuk melalui proses tektonik dan vulkanik yang kompleks. Studi pada kadar terbang atau DRACO menunjukkan adanya bahwa banyak garis keturunan genetik dan spesies endemik di tiap pulau, menegaskan bahwa wilayah Wallace itu merupakan laboratorium alami untuk mempelajari evolusi dan spesies. Oke, selanjutnya asal-usul evolusi. Secara geologis, pulau-pulau di Wallace terbentuk akibat aktivitas subduksi dan tumbukan lempeng yang membentuk busur vulkanis seperti busur Sunda dan busur Banda sekitar 5-11 juta tahun yang lalu. Karena tidak pernah terhubung dengan daratan besar Asia maupun Australia, spesies yang berhasil mencapai wilayah ini harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga memunculkan variasi bentuk dan sifat antar populasi. Isolasi geografis yang kuat serta tekanan lingkungan lokal mendorong terjadinya spesies cepat seperti pada kadar terbang atau DRACO yang menunjukkan perbedaan genetik antar pulau akibat penyebaran terbatas dan arus laut yang menjadi penghalang alam. Terdapat ancaman tekanan alami terhadap keanekaragaman Wallace. Yang pertama itu isolasi geografis yang tinggi. Wallace itu dipisahkan laut dan arus laut membuat populasi terfragmentasi dan variasi genetiknya terbatas. Yang kedua ada perubahan geologis dan iklim. Aktivitas vulkanik, naik turunnya muka laut, serta perubahan arus laut mengubah pola persebaran spesies. Yang ketiga ada dampak perubahan iklim global. Peningkatan suhu dan curah hujan tidak menentu mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama bagi spesies sensitif seperti DRACO persebaran spesies. Faktor alami ini menjadikan Wallace sebagai kawasan dengan keanekaragaman tinggi namun sangat rentan terhadap gangguan lingkungan. Terdapat juga tekanan antropogenik terhadap keanekaragaman Wallace. Yang pertama itu deforestasi dan alih fungsi lahan. Pembukaan hutan untuk pertanian dan permukiman itu menyebabkan hilangnya habitat penting dan sumber pakan. Yang kedua ada fragmentasi habitat. Pembangunan infrastruktur ini memutus hubungan antar populasi sehingga menurunkan keanekaragaman genetik. Yang ketiga ada spesies invasif dan perburuan liar. Spesies pendatang bersaing dengan fauna lokal sementara perburuan menurunkan populasi alami. Gabungan faktor alami dan aktivitas manusia membuat Wallace sangat rentan sehingga konversi jangka panjang. Upaya yang pertama yaitu konservasi berbasis pulau atau in situ. Setiap pulau di Wallace itu merupakan satu evolusi yang unik dengan banyak spesies endemik. Nah, karena itu perlindungan habitat alami menjadi prioritas utama melalui penetapan kawasan induk, pengendalian aktivitas manusia dan restorasi habitat. Upaya yang kedua yaitu integrasi data filogenomik. Pendekatan filogenomik membantu memahami hubungan evolusi antar spesies dan menentukan garis keturunan yang paling rentan punah. Data genom berskala besar itu penting untuk menetapkan prioritas konservasi yang akurat dan berbasis sains. Lalu upaya yang ketiga yaitu pemantauan aliran gen dan struktur populasi. Adanya aliran gen terbatas antar pulau menunjukkan perlunya pemantauan genetik jangka panjang. Tujuannya yaitu untuk menjaga isolasi alami, memantau keragaman genetik, dan mencegah dampak negatif perubahan lingkungan. Upaya yang keempat yaitu kolaborasi lintas lembaga dan juga negara. Upaya pelestarian ini melakukan kerjasama antar lembaga riset nasional dan internasional. Kolaborasi semacam ini memperkuat kapasitas penelitian serta memperluas jaringan data keanekaragaman hayati untuk mendukung kebijakan konservasi. Sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan kami yaitu Wallace merupakan wilayah peralihan dengan keanekaragaman hayati dan endemis tinggi akibat isolasi antar pulau. Proses geologi dan lingkungan yang berbeda mendorong spesiasi seperti ada kadar DRACO yang menunjukkan variasi genetik antar pulau. Namun keanekaragaman ini terancam oleh perubahan iklim
deforestasi, dan aktivitas manusia. Karena itu, diperlukan upaya konservasi berpadu berbasis pulau dan data genetik untuk menjaga pelestarian spesies endemik Wales. Sekian video pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dadah!